Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delima Melda Murti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teknik penyajian presentasi ilmiah dengan menggunakan media elektronik. Di sini saya mengambil materi dari jurnal yang ditulis oleh Elizabeth Meiloa. Langsung saja kita ke abstrak. Era digital telah mengubah cara presentasi ilmiah di kalangan para profesional termasuk profesi dokter gigi. Seiring dengan perkembangan teknologi yang lebih canggih, hal ini menguntungkan bagi pembicara untuk memilih cara menyampaikan materinya dalam pertemuan ilmiah. Lebih khusus lagi, pembicara dapat menggunakan media elektronik untuk membantu meningkatkan materi presentasinya. Perkembangan teknologi presentasi seperti program PowerPoint merupakan perangkat lunak yang paling populer dalam membuat materi presentasi. Oleh karena memiliki banyak keuntungan, terutama kemampuan memadupadankan gambar, teks, dan suara. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana sih cara kita memanfaatkan PowerPoint supaya presentasi kita itu berjalan dengan lebih efektif dan juga menarik. Ya, langsung saja kita ke pendahuluan. Pertemuan ilmiah merupakan suatu cara yang paling efektif dalam berkomunikasi, edukasi, dan saling berbagi informasi terbaru di antara profesional. Presentasi ilmiah yang disampaikan secara lisan merupakan teknik yang efektif dan populer di kalangan profesional untuk mentransfer informasi kepada pendengar atau audiens dan agar informasi dapat diserap dengan baik serta mudah. Nah, jadi seorang pembicara itu dapat dikatakan berhasil ya apabila sewaktu menyampaikan informasi itu kita dapat mempengaruhi dan mengajak pendengar untuk memperhatikan materi yang disajikan pembicara. Nah, untuk membuat pendengar terpengaruh, jadi hal apa sih yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan itu jadi kita harus membuat materi itu presentasi itu menjadi aktivitas yang hidup. Jadi bukan hanya sekedar penyampaian, jadi kita juga harus berinteraksi dengan pendengar. Kemudian langsung saja kita ke tinjauan pustaka. Proses awal dalam pembuatan suatu materi presentasi ilmiah, seorang pembicara harus mempersiapkan materi presentasinya untuk menghasilkan presentasi yang efektif, komunikatif, dan menarik. Nah, sebelum presentasi tentunya kita itu harus mempersiapkan materi apa sih yang akan kita presentasikan nanti, sehingga kita bisa kembangkan, kemudian kita buat sajian materinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian perangkat presentasi yang baik memungkinkan seseorang pembicara untuk mengembangkan fasilitas yang ada menjadi suatu gambar hidup yang merupakan perpaduan antara teks, animasi, gambar, diam maupun klip video suara. Nah, setiap orang yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan paham tentang penggunaan PowerPoint. Namun, masih banyak keterampilan yang dapat dipelajari untuk membuat suatu penyajian ilmiah menjadi lebih baik. Nah, jadi kita itu akan membahas bagaimana sih cara menghasilkan media presentasi yang menarik. Nah, langsung saja ya kita bahas. Yang pertama adalah persiapan materi presentasi. Suatu presentasi ilmiah yang baik adalah presentasi yang terdiri dari isi, desain, dan cara menyampaikan materi presentasi. Jadi, kita harus buat isi dari presentasi tersebut semenarik mungkin. Kemudian desainnya bagaimana agar pendengar itu tertarik dengan apa yang kita presentasikan dan cara kita menyampaikannya. Kemudian penempatan teks dalam slide. Komposisi suatu media presentasi hendaknya sederhana, jelas, dan mudah terbaca. Jadi jangan sampai slide kita itu terlalu ramai sehingga fokus audiens itu akan terganggu, bukan fokus ke materi tapi fokus ke hal yang ramai tersebut gitu. Kemudian pemilihan warna dapat meningkatkan suatu daya tarik presentasi ilmiah dan menentukan tampilan slide yang menarik. Dalam pemilihan warna hendaknya kita dapat mempelajari teori warna. Jadi jangan sampai kita memilih warna yang dapat mengganggu penglihatan audiens gitu. Jadi yang lebih baik itu kita memadupadankan antara latar dan teks itu, misalkan teksnya itu berwarna yang lebih cerah dan latarnya itu berwarna yang lebih lembut gitu, sehingga tidak menyebabkan gangguan pada mata audiens. Next, yaitu bentuk dan ukuran huruf. Di dalam komputer itu ada dua bentuk ukuran huruf, yaitu serif dan sans serif. Nah, untuk serif itu memiliki bentuk yang bersudut tajam dan lebih cocok digunakan dalam tulisan buku cetakan. Jadi untuk serif itu tidak dianjurkan ya untuk membuat presentasi, tapi dianjurkannya itu sans serif seperti Arial, Comic Sans, karena jadi sisinya itu lurus sehingga dalam teknik penyajian presentasi itu
kita dapat membacanya dengan jelas gitu. Kemudian ilustrasi juga merupakan bagian penting dalam presentasi ilmiah. Foto, tabel gambar, dan clip art merupakan contoh ilustrasi yang dapat digunakan untuk memperjelas informasi dalam suatu presentasi ilmiah. Kemudian tampilan slide. Jadi untuk tampilan slide, usahakan kita itu untuk presentasi itu kita menampilkan slide yang formatnya itu landscape atau horizontal daripada format portrait atau vertikal, dikarenakan untuk format horizontal itu lebih menguntungkan. Jadi kita bisa menempatkan teks dan gambar itu sesuai ketentuan karena ruangnya itu lebih luas. Kemudian kalau misalkan portrait itu kan sempit, jadi kalau misalkan kita akan menempatkan gambar itu tidak leluasa gitu. Langsung saja next, yaitu suara dan animasi. PowerPoint juga memiliki fasilitas untuk membuat animasi sekaligus dengan suara. Sound dianjurkan untuk tidak terlalu sering menggunakan suara. Suara hanya digunakan pada saat membutuhkan perhatian. Animasi dapat digunakan untuk membuat perhatian hadirin terfokus pada topik yang perlu penekanan tertentu. Jadi antara suara dan animasi itu sama ya, kita jangan sepanjang kita presentasi kita menerapkan suara dan animasi, tapi hanya pada saat-saat tertentu saja. Misalkan kita membutuhkan perhatian topik yang membutuhkan perhatian khusus gitu, baru kita pakai suara dan animasi. Kemudian teknik penyajian materi. Nah, dalam teknik penyajian materi, dalam menyajikan materi itu pasti kita akan selalu merasakan gugup atau demam panggung ya. Nah, jadi itu merupakan hal yang wajar, tetapi tentu saja kita harus bisa menghilangkan gugup atau demam panggung itu, yaitu dengan cara percaya diri kita harus tinggi. Kemudian penguasaan materi kita itu harus matang gitu, sehingga nanti kita itu dalam menyajikan materi itu tidak gugup, itu berpengaruh ya. Kemudian juga kita itu harus berkomunikasi yang tadi itu, jadi jangan sampai kita hanya satu arah gitu, harus dua arah, harus ada timbal baliknya gitu, harus berkomunikasi. Kita juga harus tahu audien kita itu siapa aja sih gitu, jadi kita bisa menyesuaikan. Nah, langsung saja next, itu pembahasan. Dalam menyajikan presentasi ilmiah, seorang pembicara perlu memperhatikan banyak faktor agar menyampaikan materi tidak hanya sekedar berupa pemindahan informasi belaka. Jadi dalam menyajikan presentasi ilmiah itu kita harus membuat si pendengar itu paham dengan apa yang kita sampaikan. Nah, bisa dibaca. Kemudian prosedur presentasi ilmiah diawali dengan beberapa pertanyaan seperti materi apa sih yang akan kita sampaikan, kemudian siapa aja sih yang akan kita hadapi hadirinnya, kemudian apakah materi ini cukup aktual atau sudah terlalu sering dibawakan dalam forum ilmiah, apakah bermanfaat bagi hadirin setelah mengikuti presentasi ilmiah ini. Jadi kita harus tahu ya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga kita mempersiapkan itu bisa dengan matang. Nah, kemudian langsung saja kita juga harus memperhatikan suara, gerakan badan, dan penampilan saat menyajikan materi. Kemudian kesimpulan, teknologi digital yang berkembang saat ini dapat meningkatkan nilai presentasi yang klasik menjadi suatu pengalaman belajar yang sangat berharga dan menjadi sumber penyajian yang menarik dan menyenangkan bagi pembicara maupun hadirin. PowerPoint sebagai salah satu alat bantu presentasi dengan teknologi digital sudah populer di kalangan profesional baik di bidang pendidikan maupun kalangan bisnis oleh karena memiliki fasilitas multimedia yang dapat memadupadankan teks, animasi, dan suara. Fasilitas inilah yang merupakan sumbangsih terbesar untuk menghasilkan presentasi yang menarik. Presentasi ilmiah dengan bantuan media elektronik mempunyai banyak keuntungan, terutama dalam mendesain presentasi yang menarik, efektif, dan komunikatif. Akan tetapi bila tidak didesain dengan cepat dan sesuai ketentuan, maka akan terjadi kegagalan dalam membangun komunikasi yang efektif antara pembicara dengan hadirin ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana sih cara kita memanfaatkan media elektronik tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.